saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir, tidak pasti kapan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan sebagian orang merasa tidak pasti apakah setelah virus berakhir, mereka masih bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan seperti dahulu kala. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, coronavirus juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Coronavirus tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan sosial. Jika kita tak mampu beradaptasi dengan perubahan ini, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang yang merugi dan tertinggal. Kebiasaan-kebiasaan baru ini akan dikenal dengan istilah new normal. 1. Konsumsi masyarakat meningkat. Konsumsi memainkan peranan penting dalam perekonomian. Dengan adanya konsumsi yang meningkat, maka akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi di ragam sektor, sehingga dapat menggerakkan roda-roda perekonomian. Jika kenyataannya konsumsi masyarakat meningkat, maka roda-roda perekonomian yang seharusnya menjadi penopang kebutuhan tersebut dikarenakan pandemi ini akan menjadi terhambat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kebijakan yang tegas dari pemerintah untuk membuat regulasi yang sesuai dengan protokol kesehatan pada penjual dalam rangka penetapan harga. 2. Pemasukan perusahaan meningkat. Penerapan tatanan kenormalan baru, new normal, dalam upaya menggerakkan kembali sendi perekonomian makin terang. Demand pasca pelonggaran akan lebih tinggi dibandingkan demand pada PSBB. Meningkatnya jumlah permintaan tentunya menjadikan pemasukan beberapa perusahaan sedikit demi sedikit kian meningkat. Ketiga, faktor produksi perusahaan meningkat. Faktor produksi dapat meningkat dengan cara sebagai berikut. Pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja yang baik merupakan tenaga kerja yang aktif. Keamanan dan kesehatan tenaga kerja di era new normal sangat diprioritaskan karena akan berpengaruh terhadap proses produksi. Bekerja dengan mengutamakan protokol kesehatan akan mampu meningkatkan proses produksi karena tenaga kerja dalam keadaan sehat, artinya mampu beraktivitas atau bekerja seperti normal. Kedua, modal. Banyaknya produksi barang dan jasa yang diproses dan diekspor impor ke berbagai daerah maupun luar negeri dapat mengembalikan modal yang tadinya mengalami defisit menjadi inflasi. Tentunya akan menambah modal dan keuntungan perusahaan, sehingga bisa membayar pajak maupun gaji karyawan. Ketiga, sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dapat mempengaruhi faktor produksi di era new normal. Sumber daya alam akan lebih dioptimalkan sebaik mungkin, sehingga dapat meningkatkan faktor produksi perusahaan. Yang keempat adalah tenaga kerja banyak terpakai. Dengan adanya new normal, diharapkan roda perekonomian akan naik kembali secara bertahap, sehingga peran karyawan akan sangat dibutuhkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Karena karyawan merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menjaga roda perekonomian agar tetap stabil. 5. Pendapatan pemerintah meningkat. Selama masa pandemi COVID-19, pemerintah telah banyak menggelontorkan dana insentif pajak untuk mendukung dunia usaha dan pribadi yang terdampak. Insentif pajak ini berupa relaksasi pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. PPh pasal 22, impor dibebaskan dalam jangka waktu tertentu. PPh pasal 25, setoran massa yang dikurangi atau didiskon 30%. Dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai dengan batasannya dinaikkan menjadi 5 miliar. Oleh karena itu, setelah diberlakukannya kebijakan new normal, pemerintah berharap roda perekonomian dapat berjalan normal kembali dan pendapatan pajak dapat meningkat, serta pemberlakuan insentif pajak dapat diberhentikan. 6. Impor dan ekspor barang meningkat. New normal bisa meningkatkan aktivitas ekonomi termasuk kegiatan impor dan ekspor. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai adanya kesempatan bagi sektor real tanah air untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan kapasitas ekspor dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini juga didukung ketersediaan likuiditas dan aspek permodalan yang cukup di perbankan saat ini.